Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revena Faradila dari kelas G502 MKU Bahasa Indonesia, dan di kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa atau ejaan bahasa Indonesia yang salah dalam masyarakat. Harap disimak. Nah, langsung aja kita masuk ke topiknya. Jadi, bahasa ini merupakan unsur terpenting pada kehidupan sosial dalam elemen masyarakat. Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan juga mengidentifikasi diri. Kesalahan berbahasa dapat menimbulkan kesalahpahaman ataupun gangguan terhadap peristiwa komunikasi, termasuk kesalahan dalam tataan ejaan, diksi atau leksikal, tanda baca, dan pemilihan kata, dan lain sebagainya. Namun, pada kenyataannya, masih banyak sekali kesalahan pada penggunaan ejaan, terutama dalam media komunikasi seperti berita online. Masih ditemukan berita-berita online yang mengandung kesalahan pada penggunaan ejaan. Selain itu, kesalahan yang paling sering ditemui adalah kesalahan dalam penulisan spanduk, banner, ataupun seperti pengumuman-pengumuman yang sering kita lihat di sekitaran jalan, yang tidak saya masukkan ke dalam PPT slide ini. Nah, di sini saya sudah memberikan beberapa contoh tentang kesalahan ejaan yang sering kali kita lihat di jalanan sekitar, seperti di spanduk atau di banner-banner dan di papan pengumuman. Nah, contoh yang pertama itu adalah berkualitas. Di sini kualitasnya ditulis menggunakan huruf W, tapi sebenarnya yang betul adalah menggunakan huruf U. Nah, terus yang kedua itu ada jual material. Harusnya adalah JUAL, materai biasa, jangan menggunakan material dan huruf W. Lalu yang ketiga itu adalah Senin sampai Jumat. Nah, kata baku dari Senin adalah Senin dan kata baku Jumat adalah Jumat biasa tanpa menggunakan kata petik di atasnya. Lalu yang keempat itu dilaksanakan, yang benarnya adalah dilaksanakan biasa tanpa menggunakan spasi, dan yang selanjutnya adalah pijat urat. Lalu pijat urat ini harusnya adalah pijat, bukan pijat. Lalu helm Anda mohon dikunci. Dikuncinya tidak perlu memakai spasi, melainkan harusnya disatukan. Lalu dilarang anak-anak mandi di kolam, dan di kolam ini harusnya dipisah menggunakan spasi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memperspesifik atau mempersempit bahasan kita pada kali ini, yaitu saya akan memfokuskan tentang penggunaan kata di. Yang pertama, kata di sebagai kata depan. Kata di sebagai kata depan dapat ditulis secara terpisah apabila digunakan di depan kata benda yang menyatakan tempat, nama, waktu, dan lokasi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penggunaan yang benar. Yang pertama, ibu telah pulang dari rumah nenek di Bandung. Yang kedua, acara perpisahan akan diadakan di bumi perkemahan Cianjur, di mana Nabila menginap selama Lebaran. Penyanyi itu membatalkan konser di Jakarta dan Tiara rutin olahraga bersama sahabatnya di pagi hari. Lalu yang kedua ada kata di sebagai awalan. Penulisan kata di sebagai awalan harus tertulis tersambung dengan kata yang mengikutinya. Kata di sebagai awalan ini bisa digunakan apabila diikuti oleh kata kerja pasif. Nah, kalau untuk apa sih yang harus diperhatikan dalam penggunaan kata di sebagai awalan ini? Yang pertama, menunjukkan peranannya sebagai imbuhan, dan yang kedua, penulisan di yang dilengkapi dengan kata kerja pasif. Kata kerja pasif sendiri biasanya dilakukan pengubahan menjadi kata kerja aktif dengan cara menambahkan imbuhan me. Sebagai kata yang mendapatkan penambahan awalan, maka kata kerja pasif dapat dilakukan pengubahan menjadi kata kerja aktif dengan menambahkan imbuhan me. Misalnya kata dibuka dapat diubah menjadi kata membuka. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sebuah tips mengurangi kesalahan berbahasa. Yang pertama, memperbanyak pembaca teks bacaan seperti novel, artikel, dan lain-lain. Lalu yang kedua, mencari kosakata yang tidak diketahui dan mencatatnya. Lalu yang ketiga, harus lebih sering membuka KBBI dan membacanya dengan baik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.